Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu Akbar. Lillahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek tanglet Gus. Derek taken secara hakikat maknane susue angin galie kangkung ndamuni mata lilipen niku secara hakikat pripun Gus? Kula nyuwun keterangan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video Anda hanya untuk manusia yang terdaftar dan yang tidak mau terbuka. Dan kiranya dibaca skip saja. Jangan lupa tekan dan ini juga ditekan. Oke, terima kasih. Thank you. Berarti kuncinya warga negara Indonesia walaupun beda agama, beda suku, untuk bisa bersatu harus memegang tali Tuhan yang Maha Esa. Urusan nama beda, ada yang Allah, ada yang Allah, ada yang Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumati, dan lain sebagainya. Itu tidak menjadi persoalan. Yang terpenting hati mengesahkan padanya. Rasulullah sampun menyatakan annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu sekalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Inilah detik-detik jenengan sudah di makom makrifat, di mana di dalam hati jenengan sudah tidak lagi selain Allah itu berperan. Selain Allah itu mau, tidak ada yang bisa memiliki. Walillahil masyriq wal maghrib. Dari jagat timur sampai jagat barat semuanya milik Gusti pun. Saya menyerukan terhadap agama apapun, didiklah umatmu masing-masing dengan ilmu ketuhanan. Islam, didiklah umatmu untuk mengenal tauhid. Sebab ilmu tauhid adalah ilmu untuk mengesahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar beliau-beliau umat Islam ketika menjalankan tugasnya sebagai manusia menyembah Allah, dia betul-betul bertemu Allah. Cuman dua Pak syaratnya bertemu Allah, gampang. Allah katakan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, barang siapa di antara manusia dalam hatinya menginginkan bertemu Tuhannya, pertama falyamal amalan sholihan, ruhaniyah sampean toto rasane iki. Ruhaniyah sampean harus berlaku yang bagus. Jasmani akan berlaku bagus di mata Allah, manakala ruhaniyah dalam keadaan bagus. Su'ul a'mali nataiju su'il ahwal min qalbin rohibin. Laku dohir ing ngersane Allah itu tergantung buah di dalam hati kita, dikarenakan keadaan hati jelek di mata Allah. Hati jelek di mata Allah itu mingkol bin rohibin, sumber hati kita dari hati rohib. Rohib itu apa? Madep
robitoh nang sakliyane Gusti Allah. Di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang saya temukan terkait masalah robitoh. Masalah robitoh, masalah tawajuh. Tukomalih barangkali ada, mohon untuk diberikan bahan saya. Yang ku tahu itu tertera di dalam surat Al-An'am ayat 79. Ini mengkisahkan perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum beliau betul-betul ruhaniyah menghadap Allah. Beliau itu sempat mempunyai iman, mempunyai dzon, prasangka bulan dan bulan dan bintang itu Tuhan. Sebab pada saat itu beliau melihat di malam hari. Tapi ketika saat siang hari datang, hilang bulan dan bintang. Beliau tidak mau untuk mengatakan bulan dan bintang itu adalah Tuhan. Muncullah matahari. Sempat beliau mengatakan dan punya don itu Tuhan. Tapi ketika saat malam hari datang, matahari tidak ada. Akhirnya dijawab Al-An'am 79. Sesungguhnya ini wajah tuwaz hiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini sak temene ingsun iku wajah tu, ku hadapkan wajah ruhku, yaiku berupa rasa iman tadi yang disebut ihsan. Diarahkan terhadap siapa? Menghadap tawajuh terhadap siapa? Wajhia, wajahe Gusti Allah. Di wajahe Allah. Dijawab dalam surat Al-Baqarah ayat 115, fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana kau menghadap, mengarah, di depanmu itu ada wajah Gusti. Ya. Ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, sesungguhnya aku ikut dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher. Kok gak tahu? Karena hati kita masih dalam keadaan terhijabi. Kalau hijabi hati itu sudah dilepas Allah, kegelapan hilang disebabkan nur makrifat itu dinyalakan, nur makrifat Allah nyalakan. Sebab jenengan selalu berzikir pada Allah, maka jenengan ini betul-betul sesuai dengan ayat tersebut. Ku hadapkan wajah ruhku terhadap wajah Allah. Kalau sudah begini, dijawab makalah kalimah yang terakhir, wama ana minal musyrikin. Jenengan ini sudah tidak lagi dikatakan orang yang menyekutukan Allah. Jangan gunung kau jadikan Tuhanmu. Janganlah kau menyembah gunung. Janganlah kau menyembah lautan. Janganlah kau jadikan semua makhluk sebagai Tuhanmu. Hadapkanlah hatimu hanya pada Allah. Napa niku judule? Rabbana. Ngoten. Hati nanti saya minta lagunya itu sebagai pesan yang terakhir. Janganlah kau hadapkan hatimu pada selain Allah. Saya simpulkan terkait materi ini, pegang teguh tali Allah adalah maksudnya zikir.
Yang kumaksud zikir adalah wahwa adzikru bisiril asrar bila suwarin wa kalamin wa lafdin. Zikir yang sudah tidak mengucap, zikir yang sudah tidak memanggil nama, sifat atau zat, tetapi zikir yang diam dengan mata terpejam, hati merasakan kehadiran Allah, yaitu wujudnya hidup dalam diri jenengan yang segala-galanya. Pun masuk dalam sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Bapak saya kasih 3 orang, Ibu 2 orang. Dimulai dari Bapak, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Wonten yang bertanya ngajung mawon, tolong Bapak operator mungkin mohon izin supaya dikasih mic 1 untuk jamaah yang bertanya. Wonten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus badhe tanglet. Dadi napa niku sekedap kangge napa kangge wejangan kula pribadi. Dadi niku kula pesen saking guru kula, le goleka ilmu sing menuju dinul haq, dinul tauhid, golek ana ilmu iku. Soalnya waktu niku Gus jadi dereng terbuka kaya terus Gus e. Dadi lek sian tasih tertutup Gus. Makane niki kula ngapunten badhe tagen waktu napa khulwat dan niku enten wejangan kados ngeten Gus. Napa niku rasa ning ati rasa ning ati ya rasa ning urip, rasa ning rasa ning ati. Rasa ning ati iku jenenge Nurullah Nur Muhammad. Lek iku Nurullah Nur Muhammad wis dadi siji, moko dadi manunggal. Niku nyuwun keteranganipun kangge memahami Gus. Ngapunten sing kathah Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak, tentang dinut tauhid, ajaran inti Rasulullah wahyu, wama arsalnaka Muhammad, aku tidak mengutus utusan min qablika sebelum dirimu, yaitu rasul-rasulnya, kecuali hanya harus membawa ayat yang terakhir, artinya wahyu yang inti yang terakhir. Itu surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu, termasuk dirimu, illa kecuali harus membawa, menerima dan mengajarkan wahyuku yang inti. Apa? Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. La ilaha illallah sudah, huwa sudah, anta juga sudah, tinggal ana. Fa'budun, supaya hambaku betul-betul bisa menyembah sampai padaku. Terangkan tentang la ilaha illa ana intinya. Memang Pak, sejak zaman Sayyidina Ali, ketika beliau menyampaikan apa yang terjadi, kaum Khawarij membenci dan membunuh beliau Sayyidina Ali, bahkan putranya Hasan Hussein ya dibunuh.
Akhirnya sejak itu sampai tahun 2014 kemarin, ajaran ini terkesan ditutup-tutupi. Karena memang kondisi Pak, saya mencoba Pak tahun 2000, ku sampaikan ini dengan sembunyi-sembunyi. Pertama dengan sembunyi-sembunyi selama 5 tahun. Jujur mawon, di pondok saya mengapa namanya Pondok Miftahul Ulum Jaya Baru, itu ada kisahnya Pak. Tahun 95 sampai 2000 kami ini mengajarkan santri-santri itu hanya ilmu syariah, dari fikih, dari hadis, dari Quran, dari ilmu alat sampai Jawahirul Maknun. Mancik Jawahirul Maknun Allah stop. Kitabmu itu semua masukkan lemari. Ganti opersneleng. Sekarang mulai tahun 2000 kamu harus membahas masalah tauhid saja. Ini Pak, mendiring Pak kula Pak. Awalnya itu gemeter piye carane, resikune seperti itu, sejarah beliau-beliau itu seperti itu, bagaimana nanti saya. Tapi atas petunjuk Allah, akhirnya tetap saya sampaikan dengan tahapan pertama sembunyi. Dengan bahasa kinayah dan isyarah. Saat itu ada santri kurang lebih 25. 5 tahun saya tanya, paham godek Pak? Paham. Karena memang tidak seperti ini. Nggak boleh Pak untuk tanya dulu, nggak boleh. Pokoknya rungokno. Ngoten tok. Selama 5 tahun saya tanya, paham jenengan godek-godek mboten. Pun membikin gersah hati saya Pak. Akhirnya saya memohon pada Allah supaya saya diberi kewenangan atau ditakdirkan untuk membahas secara terang-terangan dan terbuka alias vulgar. Akhirnya terjadi Pak, selang 1 tahun langsung saya difatwakan sesat. Ada upaya tokoh agama untuk mengusir saya dari tanah kelahiran saya. Alhamdulillah Allah menguatkan hatiku untuk tidak kabur, untuk tidak keluar dari kaum. Alhamdulillah, mungkin ketika saat saya tidak keluar, akhirnya dijawab tahun 2010 bulan Mei tanggal 21, saat itulah awal saya masuk penjara sampai 3 tahun. Memang Pak, kiai nek gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Nggih, kurang sempurna. Kiai ojo pisan-pisan bahas walimatul urus. Orang nikah kalau kiai belum nikah terlebih dahulu. Lah katanya mulian, rasane ya apa gak tahu ruh, wong gak tahu nglakoni, boleh katanya. Jenengan bahas berdakwalah tentang nikah, tentang walimatul urus. Kalau sudah nikah baru iso cerita, iso nyatakno, iso ngerasake. Alhamdulillah, sepulang saya dari penjara, maka disitulah para tokoh diberikan Allah hidayah. Akhirnya sampai sekarang menjadi pengikut. Nek disimpulno, ketika jenengan nyampaikan ajaran ini kok ada yang membenci, jangan pernah kau benci. Jangan. Karena setiap diri manusia perlu proses. Ada prosesnya masing-masing. Berarti cara dakwah Rasulullah ketika beliau dihina, beliau tidak menghina. Ketika beliau dicaci, beliau tidak mencaci. Bahkan diceritakan beliau ketika setiap saat mau ke Masjid Nabawi,
kalau nggak salah setiap hari tonggonya, tetangganya itu meludahi Rasulullah. Ludah yang dipakai itu ludah habis tidur. Baunya bagaimana, Pak? Beliau tidak mangkel, beliau juga tidak membalas untuk meludahi. Suatu saat beliau menunggu sampai beliau itu tertinggal jamaah. Menunggu kok gak didoni-doni gitu loh, Pak. Akhirnya para sahabat ada yang mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, tetangga jenengan yang setiap hari meludahi jenengan sekarang jatuh sakit." Akhirnya setelah beliau berjamaah kemudian pulang, beliau orang pertama yang membesuk tetangga sakit. Dengan cara berdakwah arif, beliau inilah tetangganya akhirnya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inilah cara Rasulullah berdakwah menyampaikan dinut tauhid di sini. Jadi bisa disimpulkan, janganlah kau benci orang yang membenci terhadap ajaran jenengan. Jangan. Karena setiap diri manusia perlu proses masing-masing. Intine, Pak, orang yang dalam keadaan buta matanya dohir, ketika beliau itu berjalan terus dia ketatap cagak, itu gak salah, karena dimaklumi dia buta. Yang salah itu kita sudah tahu di depan kita tembok, kok yo kita tabrak, ini yang salah. Bapak Ibu, semuanya sesuai dengan proses kita masing-masing. Jenengan walaupun sekarang masih berlaku dzikir, kok belum makrifat Allah, jenengan wala tayasu fi roihillah, janganlah berputus asa, tetap dzikir iki gecoono. Pun jadi ajaran ini, Pak, sampai 2014 kemarin terkesan ditutup-tutupi. Saya sendiri tahun 74 ya dah itu mengalami kados panjenengan, nggak paham. Bahkan orang tua saya sendiri yang mengajari saya, itu pun orang tua dengan anak hubungan yang paling dekat nggak dikasih tahu, hanya dikasih soal son. Dikatakan orang makrifat itu adalah ketika sudah ketemu susuane angin, atau galie kangkung, atau bekas teracaknya kuntul mibur. Sinten, Pak, yang bisa mencari? Gak bisa. Saya sempat pada saat itu ketemu, Pak, miturut saya waktu kemarau di ladang di sawah itu ada lesus. Tahu lesus nggih? Mumet. Terus saya lapor pada si Bopo, "Bah, saya sudah tahu susuane angin." Terus saya jelaskan, kula mboten dijawab benar, malah dijotos kula. Nggih, bukan itu. Ternyata jawabannya adalah ketika hati jenengan sudah kefanaan selain Allah, kosong ini, itulah makrifat. Bisa. Bon. Atas pertanyaan jenengan yang kedua adalah apa tadi? Aku kok lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau kula ulangi, rasa ning urip rasa. Nggih. Bon. Kita ungkap dulu apa Nurullah, apa Nur Muhammad. Pun nek dereng paham, jenengan ojo dipeksa. Nur sejati
Itu laisa kamitslihi syai'un, wujudnya Allah. Mudun Nur Muhammad. Mudun nama lagi adalah ruh. Mudun nama lagi Insanul Kamil. Inilah bentuk inna lillahi. Sekarang jenengan wajib kembali wa inna ilaihi rojiun. Artinya Insanul Kamil nama, ruh nama, ruh dan insan jasad ini disebut Nurullah. Harus fana, ini nama. Nur Muhammad harus hilang juga alias fana. Setelah itu inilah nur kang sejati, nur zat yang disebut laisa kamitsli syai'un. Ini maksudnya wa inna ilaihi rojiun. Ini harus ditempuh dengan kholwat, dengan uzlah. Buka di dalam surat Toha kisahnya Nabi Musa ketika dipanggil Allah di Gunung Turisina untuk menerima wahyu kitab Taurat. Beliau menyaksikan wujudnya Allah bagaimana? Beliau semaput, pingsan, gunung meleleh. Itu maksudnya selain Allah kudu fana. Berarti disebut makrifat pada Allah yang melihat dan yang dilihat, yang bersaksi dan yang disaksikan, itu pelakunya tunggal. Itulah ahad. Bukan ruh bisa melihat wujudnya Allah, bukan. Memang satu sisi seperti itu amal arif niku. Tapi sejati nih sing bisa nyawang wujude Allah iku Allah sendiri. Itu terjadi setelah jenengan kefanaan diri jenengan dan selain diri jenengan makhluk itu. Bingung toh? Bingung. Tapi jenengan yang paham sirul asr, aku yakin sudah tidak bingung. Tinggal jenengan mengklikkan rasa roh dengan Allah lewat rasa, roh dengan urip lewat rasa. Makanya tadi saya dikatakan Nurullah dengan Nur Muhammad itu tunggal, yaitu namanya ahad. Betul, artinya mulai dari Insanul Kamil, jasad dan ruh, itu Insanul Kamil disebut Nurullah, cahaya Allah. Nur Muhammad itu adalah wujud manifest daripada Nur Dat. Aslinya pelaku ini tunggal lah. Nur sejati, Nur Muhammad, roh Insanul Kamil itu hanya beda nama. Bagi siapa? Bagi jenengan yang sudah wa inna ilaihi rojiun. Tapi ini tidak berlaku bagi kita yang masih muncul nama-nama itu. Nggak boleh. Tolong dibuka di dalam surat Al-Anbiya kalau nggak salah ayat 27 atau 29. Nggak boleh sampai mengatakan dalam hati aku Allah, jikalau selain Allah belum fana terhadap diri panjenengan. Kados niku wau. Kalau boleh saya katakan, dikatakan ahad tunggal sejatine kang sejati ketika saat jenengan itu sudah kefanaan selain daripada ilahun wahid. Leres. Lah untuk mencapai hal seperti itu, jenengan ini harus selalu mendawamkan zikir sirul asrar. Nggih. Ada lagi? Bapak masih tinggal 2. Monggo. Astaghfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar. Lillahi ta'ala la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek tanglet Gus. Derek taken secara hakikat maknane
susue angin galie kangkung ndamuni mata lilipen niku secara hakikat pripun Gus? Kula nyuwun keterangan. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah maksud hakikati urip. Nggih, monggo. Sejatine Allah kang sejati iku pundi? Kita di dalam Al-Quran dididik tauhid pertama la ilaha illallah di dalam syariah. Dididik lagi la ilaha illahua sifat. Tadi nama, yang kedua sifat di dalam thariqah. Yang pertama sifat munculnya dzikir jahar. Yang kedua sifat munculnya dzikir sirri. Yang ketiga kita dididik la ilaha illa anta. Ini munculnya dat. Munculnya dat artinya Islam, iman, ihsan. Karena bicara anta, engkau, kamu, itu berarti posisinya sudah dekat. Tandanya hati kita merasa Allah itu sangat dekat. Karena jenengan selalu berzikir sirul asror. Ini Pak, kalau dalam kitab hikam sirul asror itu tahapannya ada 3. Su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Merasa, melihat, bertemu, lalu menyatakan. Satu contoh, ini rokok saya tutupi dengan kopiah. Sampai saya kasih tahu Pak, di dalam kopiah ada wujudnya rokok. Pak, alam di dunia ini dilimputi Allah dimanapun. Akhirnya hati sampean muncul iman, percaya. Oke, percaya jenengan ini masih belum benar jikalau katanya. Kalau jenengan iman sampai di dalam rokok ini sebatas katanya, kurang benar. Ini su'aul basyirah. Anda harus meyakini dengan penuh kalau di dalam kopiah ini ada rokok. Jenengan harus meyakini dengan penuh, berzikir terus menerus bahwasanya yang menggerakkan seluruh alam ini hanyalah Allah. Oke. Yang menjadi hijab antara ruh dengan Allah, sejatine urip yang disebut susuane angin tadi harus dilepaskan. Apa hijabnya? Wujude sakliyane Gusti Allah. Dilepas. Sama ini yang menghalangi antara ruh saya dengan wujudnya rokok. Kopiah harus hilangkan. Caranya bagaimana? Al-Baqarah ayat 54 diterangkan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittihadikumul ijlah. Nabi Musa berkata kepada kaum yang kaum pada saat itu menyembah anak sapi. Wahai kaumku, sesungguhnya kau ini telah berbuat zalim pada dirimu. Otomatis kau telah berbuat zalim pada Allah dengan bentuk menjadikan anak sapi sebagai sesembah, sebagai Tuhan. Bittihadikumul ijla, al-ijla ini adalah anak sapi kinayah Pak. Artinya di dalam hati kita ada wujud sakliyane Allah. Ini anak pedet, anak sapi disebut sapi kalau kita biarkan, kita kasih makan, lama-lama menjadi bapak sapi, boleh besar, tambah kuat dia. Itulah nafsu.
Jikalau nafsu ini selalu jenengan kasih bagian dengan bentuk kita merasa ngaku-ngaku diri kita yang melakukan, itu sama halnya kalau kita telah memberikan bagian terhadap nafsu, otomatis tambah kuat. Bapak Ibu, Nabi Musa dawuh seterusnya, fatubu ila bari'ikum, oleh sebab itu bertobatlah wahai kaumku. Dengan cara apa? Faktulu anfusakum, pendemen atau matikanlah rasa keakuan dalam hati kita kalau kita makhluk yang wujud, kalau kita makhluk yang melakukan dengan cara berzikirlah. Aku yakin ketika saat zikir itu berkumandang dalam hati jenengan, otomatis cahaya makrifat itu akan dinyalakan Allah. Kalau cahaya makrifat itu menyala, maka disitulah detik-detik hilangnya kegelapan, nyatalah wujudnya Allah. Itulah susuane angin. Ternyata jawabannya di Al-Quran semuanya, Pak. Cuman kita yang tidak mau membuka Al-Quranul Qadim. Kita cuman membuka Al-Quranul Karim. Kalau jenengan pingin buka wujudnya Al-Quranul Qadim, pergio temonono aulia ilah, kekasih Allah. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Atau dalam ayat lain, Allah mensematkan hamba yang selalu mengikuti ajaran Rasulullah, tidak hanya syariatnya akan tetapi juga hakikatnya, yuhibbukumullah, Allah akan mengangkatmu sebagai kekasihnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan semua kesalahan jasmani lebih-lebih rohani telah Allah hapus. Alhamdulillah. Akhirnya jenengan nggak bisa, Pak, hati ini tinggalkan zikir itu. Itulah para kekasih Allah. Baru ketemu Al-Quranul Qadim. Ternyata Al-Quranul Qadim niku ning jero dodo panjenengan. Dadi susuane angin adalah ilahun wahid. Kalau boleh saya duding, mohon maaf ya, sing dereng nyantol ojo diterusno niki lho. Bukan angin, bukan oksigen lho ya. Kalau dalam Al-Quran laisa kamislihi, dalam surat Al-Hadid Allah katakan huwal awwal wal akhiru wadzahiru wal batin. Wujude Allah itu ya di awal ya di akhir, di dalam ya di luar. Tinggal jenengan iki jedok notok, ngeklik notok, metu itok dengan cara fastaqamu, teruslah kau olehnya berzikir. Hanya itu.